Perkenalkan semuanya, saya Kevin. Saya penyintas dari kecanduan pornografi atau yang biasa disebut sebagai PMO. Kapan dan bagaimana awal mula kecanduan PMO? Saya sudah mulai terpapar sejak saya kecil. Waktu itu teman saya memperkenalkan video vulgar kepada saya. Cuy, lagi pada ngapain ya? Sih Davin, ada yang viral, Cok. Viral apa? Cok, si seleb itu belum lagi sebar videonya. Enggak, gua gak ikutan yang gitu-gitu. Ya iyalah, coba banget lu. Ntar. Jaga ya umut lu. Ya iyalah, yaudah lu balik sendiri ya. Tapi gua takut, Ram. Nah iyalah, udah bentar aja, bentar. Sini, lihat deh. Beneran? Iya, bentar doang. Nih, sini. Tuh. Saat di rumah, saya mulai penasaran, coba cari-cari tahu. Itu yang memberikan dampak kecanduan hingga SMA. Bagaimana hal tersebut dapat berlanjut? Apakah ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab selain karena rasa candu? Jujur, lingkup pertemanan saya itu bukan tipe yang disiplin gitu loh. Kayak kita nggak mentingin prestasi akademik. Iya, ininya kan udah kemarin ininya. Kayaknya belum. Iya, Gua aja. Iya, udah sih nggak apa-apa. Silakan kumpulkan PR yang ibu sudah berikan minggu lalu ya. Mampus, PR bio gua belum gue kerjain. Aduh, gue juga lagi. Emang ada bayar? Selayaknya kenakalan remaja pada umumnya aja. Jadi kayak sharing konten-konten vulgar gitu, itu tuh sudah menjadi hal yang biasa gitu buat kita. Apakah kamu pernah mencoba mengalihkan diri setiap rasa candu untuk PMO itu muncul? Sebenarnya saya sudah sempat untuk berusaha mengalihkannya dengan cara bermain game. Saya bermain game itu agar fokus saya itu bisa teralihkan itu dari rasa ketagihan dan juga kesepian. Karena juga ibu saya dia sibuk dengan pekerjaannya, jadi dia jarang ada di rumah. Dan saya juga ikut server komunitas game gitu. Jadi di sana saya buat teman baru. Namun sayangnya di server tersebut memperbolehkan konten 17 plus itu masuk gitu loh. Jadi kayak saya terpapar lagi di sana. Dan itu yang membuat saya mulai kecanduan lagi. Iya, pas sudah saya kirimkan semua juga di email ya, dari proposal sampai seluruhnya Bapak Bu? bisa dikirimkan ke cinta Pak. Kok tumben udah pulang? Iya, kerjaan Mama udah selesai, benar ya? Sudah Pak, sudah saya kirimkan juga, bisa dicek, sudah ada di email, sudah lengkap dari proposal sampai ke seluruhnya. Lengkap. Oi bang, oi. Gua Di titik mana kamu menyadari bahwa kamu sudah kecanduan PMO? Adakah gejala dan dampak yang paling terasa di kehidupanmu? di titik saya selalu ingin menonton walaupun saya sedang sibuk beraktivitas. Dan gejalanya juga saya sulit berkonsentrasi di dalam kelas dan juga mudah lupa tentang pelajaran. Anak-anak, ada yang bisa jawab? Kevin, coba kamu jawab. Jawab apa, Bu? Barusan saya bertanya loh, makanya perhatikan. Oh, maaf Bu, saya nggak fokus. Kemudian saya juga jadi lebih temperamen dan labil gitu dari biasanya. Pin, lu tahu kagak? Gebetan lu diambil sama si Rija tuh. Kalah start lu, Pin. Tapi nggak apa-apa sih. Kan bisa main bertiga. Apaan sih lu berdua? Gak lucu, idiot. Ya. Santai aja kali. Panas Emosi bocah. amat. Bahkan saya pernah ada di fase mengisolasi diri dari lingkungan sekitar, berdiam diri kamar, berhari-hari bolos sekolah, dan juga tidak mau bertemu dengan siapapun. Kevin, buka pintunya, Ibu mau bicara. Udah seminggu loh kamu gak masuk sekolah. Bentar Bu, lagi nugas. Pin, minimal balas chat lah. Semua orang nyariin lu. Ngapain sih lu datang? Balik aja sana. Kevin, itu teman kamu. Gak boleh kayak gitu.
Udahlah kan, mungkin dia butuh istirahat. Akibatnya kemampuan akademik saya itu mulai anjlok. Astaga, baik banget yang merah. Dan saya mulai kehilangan kepercayaan diri saya. Dan juga saya merasa bersalah kepada ibu saya yang sudah bekerja keras untuk menyekolahkan saya. Hubungan teman-teman baik saya pun juga mulai memburuk dan semakin kehilangan arah menjalani keseharian ini. Upaya apa yang menjadi titik balikmu untuk bangkit? Sejujurnya dulu saya sempat menyerah dalam kehidupan. Namun setelah saya pikir-pikir kalau menyerah itu bukan hal yang tepat. Dan saya mencoba mencari layanan yang dapat membantu kondisi saya seperti ini. Saya menemukan ada program Together to Heal di media sosial. Program yang mewadahi sosialisasi terkait PMO dan konsultasi gratis penyintas dengan psikolog. Saya pun tertarik untuk bergabung ke dalamnya. Dalam sosialisasi tersebut, pematerian 5 mencakup pada gejala, dampak, dan bagaimana cara mengatasinya. Setelah saya mengikuti sosialisasi, saya mengetahui bahwa peran orang tua itu memiliki pengaruh dalam pemulihan dan pengatasan kebiasaan PMO. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengajak ibu saya mendampingi sosialisasi Together to Heal dan konsultasi bersama psikolog. Apa pesan terakhir untuk teman-teman dengan kondisi serupa? Pesan saya untuk kepada teman-teman yang berada di titik akhir kecanduan PMO, Percayalah, harapan untuk pulih itu masih ada. Selagi kalian masih memiliki kemauan untuk berubah. Jangan takut untuk meminta bantuan kepada orang tua atau keluarga, karena peranan mereka membantu pemulihan kita. Dan bagi teman-teman yang belum merasakan dampak yang nyata, tolong berhenti demi kebaikan diri sendiri. Terima kasih Together to Heal telah hadir dan menemani kami untuk pulih bersama. Nama saya Margareta Purwanti, biasanya dipanggil Reta. Porn, masturbate, and orgasm. PMO itu adalah sebetulnya salah satu aktivitas seksual yang khususnya adalah kegiatan masturbasi sambil menonton film porno sampai mencapai orgasm. Sebetulnya kalau kita bilang aktivitas seksual itu macam-macam ya, banyak ya. Jadi aktivitas seksual itu tidak hanya terkait dengan masturbasi sampai orgasm atau intercourse, tapi bisa juga seperti misalnya berciuman, berpegangan tangan, itu sebetulnya sudah aktivitas seksual juga. Nah, khusus untuk yang PMO ini memang dilakukannya masturbasi sampai dengan orgasm itu sambil menonton film porno. Itu kekasannya. Sebetulnya kalau faktor penyebabnya atau faktor pemicunya itu banyak ya. Mungkin sekarang kita fokus dulu terkait dengan usia remaja deh. Nah, kalau pada usia remaja sebetulnya ada dorongan yang cukup kuat, yaitu dorongan fisik. Karena memang pada masa ini organ-organ seksual itu kan berkembang ya, atau mencapai kematangannya gitu. Jadi ini adalah sebetulnya salah satu dorongannya atau penyebabnya. Nah, dorongan seks ini juga sebetulnya demikian gitu. Jadi ada kebutuhan, ada dorongan, kemudian harus dipuaskan dan kemudian tercapai kepuasan itu. Nah, tetapi kalau pengendaliannya itu tidak baik, nanti dikombinasikan juga dengan faktor-faktor lain, maka itu bisa menjadi sebuah kecanduan. Lalu kemudian yang kedua yang bisa jadi penyebab itu adalah dorongan emosional. Nah, PMO ini biasanya digunakan oleh remaja, kalau kita bicara pada remaja ya, untuk mengatasi stres dan masalah emosional. Pada individu-individu yang cukup rentan gitu ya secara kepribadian, ini bisa menghasilkan sebuah kondisi yang stres atau menekan. Nah, karena kemudian tidak baik juga di dalam pengelolaan emosi stresnya, dilampiaskan kepada hal-hal yang kurang pas. Jadi mungkin awalnya adalah sebuah usaha sekedar untuk menghilangkan kejenuhan, menghilangkan stres. Secara kebetulan yang hadir itu adalah konten-konten pornografi. Plus tadi dikaitkan dengan dorongan fisik, kemudian dicoba. Apalagi remaja itu kan dalam masa mencoba-coba ya, pengen tahu, eksplorasi. Kalau ini terus-menerus dijadikan sebuah mekanisme untuk menghilangkan stres, ini bisa jadi keterusan kan, karena dilakukan berulang. Dua kondisi atau dua penyebab yang tadi itu ditambah dengan faktor sosial. Dalam hal ini itu adalah konten-konten pornografi yang sangat bebas diakses, yang
kemudian banyak menjadi tontonan si remaja ini. Dari rasa ingin tahunya, kemudian dia tonton, kemudian ternyata setelah itu ditiru begitu ya, menimbulkan kenikmatan, terus kemudian merasa senang, dia terus merasa bahwa tekanannya atau stresnya tuh hilang. Kalau sesuatu itu menyenangkan kan pasti akan diulang terus. Ini bisa menyebabkan kecanduan. Dampak PMO. Yang pertama pastinya dampak pada kondisi mental. Ya, dalam hal ini adalah kecanduan. Kecanduan berarti diulang-ulang terus, dan kalau itu tidak dipenuhi maka akan terjadi sesuatu yang sangat mengganggu, yang sangat mengganjal, yang sangat ingin untuk dipenuhi. Kemudian yang dampak yang berikutnya adalah secara fisik. Kalau sudah dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang, bisa menjadi gangguan ereksi. Nah, lalu yang kedua secara fisik itu adalah kelelahan kronis. Ketika kita melakukan aktivitas seksual, ya apalagi di sini kan sampai masturbasi dan sampai orgasme, itu banyak sekali energi yang terpakai di situ. Nah, sekarang bayangkan kalau kecanduan ya, karena banyak energi yang digunakan di situ, maka akan terjadi kelelahan yang kronis. Lalu yang ketiga contohnya lagi dari dampak fisik adalah gangguan tidur. Kemudian ada dampak sosial dan psikologis. Contohnya adalah depresi dan kecemasan. Bisa jadi memang muncul perasaan bersalah, malu, rendah diri. Itu biasanya terjadi pada individu yang seperti ini. Karena merasa memang itu suatu hal yang bukan seharusnya dilakukan. Dan mereka yang sudah kecanduan, terus apa yang harus dilakukan? Sebetulnya yang pertama adalah harus ada niat dulu ya dari yang bersangkutan untuk keluar dari persoalan ini. Harus ada bantuan juga sebetulnya dari pihak ketiga yang memberi insight begitu ya pada dirinya, memberi awareness pada dirinya bahwa ini adalah sesuatu yang terlalu berlebihan gitu ya. Saya tidak bilang tidak wajar ya, tapi artinya terlalu berlebihan. Nah, kemudian kalau memang sudah benar kecanduan ya memang harus berkonsultasi dengan profesional tertentu. Baru setelah itu dilakukan terapi-terapi yang intinya adalah meyakinkan yang bersangkutan gitu ya bahwa dia itu punya hal lain, punya kelebihan lain atau punya kegiatan yang lain yang bisa dipakai untuk menyalurkan atau untuk merilis emosi-emosi atau stresnya. Yang bisa dilakukan juga pada mereka adalah kalau mereka kemudian secara sadar sudah melakukan hal yang kurang pas gitu ya, coba cari kegiatan-kegiatan pengganti, coba berkegiatan lain. Ya, kalau misalnya sudah merasa tertekan, sudah merasa stres, atau sudah merasa ada keinginan-keinginan untuk emo itu, coba cari. Apakah kemudian aktivitas yang fisik biasanya olahraga gitu ya, itu kan biasanya menghabiskan tenaga. Sehingga kalau misalnya kondisi sudah lelah, kemungkinan untuk melakukan kegiatan ini itu jadi semakin menurun. Nah, lalu kemudian juga mengatur ya secara mandiri akses terhadap media. Gitu ya, media-media mungkin yang selama ini memicu keinginan itu ya harus disadari dengan penuh kesadaran membatasi diri dengan hal-hal tersebut. Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang lain di sekitarnya untuk mencegah? Sebetulnya ada dua hal yang penting yang bisa dilakukan oleh orang dewasa lain di sekitarnya, orang tua, guru, atau masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana mengatur atau mengelola akses terhadap digital. Nah, kalau pada anak-anak yang lebih muda itu kan tentu membutuhkan bantuan orang tua atau guru, gitu ya. Dan kemudian secara konsisten baik di rumah maupun di sekolah, misalnya pengaturan penggunaan gadget itu. Lalu yang kedua yang juga bisa dilakukan adalah pendidikan seksual, ya baik oleh orang tua maupun oleh sekolah, gitu ya. Yang namanya kegiatan seksual itu bukan hanya intercourse, tetapi termasuk juga yang paling sederhana adalah pengenalan area-area tubuh ya dengan fungsinya masing-masing. Itu bisa dilakukan di rumah dan juga di sekolah. Dan secara umum juga masyarakat harusnya punya kesadaran tentang hal itu. Nah, kemudian hal teknis lain ya yang kecil-kecil yang bisa dilakukan adalah menciptakan komunikasi yang hangat baik di rumah maupun di sekolah, di tempat lain gitu ya. Karena dengan komunikasikan apa yang dirasakan oleh seseorang ketika sedang merasa stres atau tertekan, maka itu sudah bisa membantu merilis kondisi atau tekanan stresnya. PMO adalah sebuah aktivitas seksual yang kurang pas bila digunakan untuk meredakan ketegangan emosional atau stres, karena hanya menghasilkan kesenangan yang sifatnya sementara, bahkan dapat memunculkan kecanduan.
Mari kita eksplor minat-minat pribadi, hobi-hobi menarik, dan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan sekaligus bermanfaat sebagai sarana healing dari tekanan-tekanan yang ada. Bagi orang dewasa di sekitar anak dan remaja, bantu anak dan remaja untuk mengelola penggunaan media sosial dan berikan pendidikan seksual yang sesuai dengan usianya. Selain itu, jadilah individu dewasa yang selalu ada untuk anak dan remaja ketika mereka ingin mengungkapkan perasaannya, khususnya kegundahannya.